selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Vina Diakonika kali hari ini. Jadi Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu pada bagian kelaminnya. Mungkin saya akan meminta Ibu untuk melepaskan pakaian bagian bawahnya dan mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman karena saya akan memasukkan alat dan juga akan melakukan beberapa tindakan pada bagian kelamin. Namun tenang saja, Ibu saya akan berusaha meminimalkan mungkin rasa tidak nyaman tersebut dan adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kelainan ataupun masalah pada bagian kelamin. Apakah Ibu bersedia? Baik, pertama-tama saya akan cuci tangan secara WHO terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggunakan selanjutnya akan melakukan inspekulovagina. Sebelum melakukan inspekulovagina akan dibersihkan vaginanya dengan toilet vulva. Di sini menggunakan korentan, tapi selanjutnya menggunakan klem. Kemudian akan dihapuskan dari anterior ke posterior. Baik, setelah melakukan toilet vulva, kemudian akan digunakan duct steril dan dipasang tepat dengan bagian vagina pada bagian tengah duct steril. Kemudian dilakukan inspekulovagina. Baik, pertama-tama di sini melakukan inspeksi pada bagian dari kelamin. Yang pertama dari mons pubis, melihat apakah ada kelainan dari pola pertumbuhan dari folikel rambut pada mons pubis. Kemudian ke arah bawah di sini bagian labium majus dan labium minusnya. Apakah terlihat adanya pembengkakan? Kemudian apakah terlihat simetris atau tidak? Normalnya terlihat simetris, tidak ada pembengkakan. Kemudian masuk ke dalam, dilihat dari klitorisnya. Di klitorisnya mungkin di bagian klitorisnya apakah terlihat adanya pembengkakan dan juga apakah terlihat adanya tumor. Kemudian di bawahnya untuk osteomoretranya apakah terlihat adanya infeksi. Kemudian pada bagian dari vulvanya apakah terlihat adanya nodul, perlukaan, pembengkakan, kista ataupun leukoplakia. Kemudian pada bagian dari introitus vaginanya apakah terlihat adanya diskret, dan apabila ada diskret kemudian diambil dan dilihat apakah itu darah atau lendir ataupun memiliki berwarna putih. Kemudian dari perineumnya melihat apakah ada bekas luka episiotomi, apakah ada bekas pembengkakan dan juga apakah ada cicatrix ataupun jaringan parut. Kemudian memeriksa bagian dalamnya menggunakan dengan tindakan melakukan menggunakan spekulum. Di sini pertama-tama spekulum digunakan dengan prinsip one hand, kemudian mengoleskan lubrikan pada spekulum terlebih dahulu. Kemudian setelah mengoleskan lubrikan pada spekulum, membuka labium majus dan labium minusnya, kemudian dimasukkan secara tegak lurus sampai 2/3 dari spekulumnya. Kemudian setelah masuk 2/3-nya diputar dan diluruskan, kemudian dinaikkan tetap dengan prinsip one hand dan kemudian dibuka. Setelah dibuka dimasukkan secara maksimal ke dalam vagina. Kemudian yang diperhatikan di sini adalah dari mukosanya. Apakah di mukosanya terlihat adanya kemerahan? Apakah mukosanya terlihat adanya pembengkakan? Pas dulu. Aku lupa. Kemudian memperhatikan dari warna mukosanya apakah terlihat anemis atau hiperamis. Kemudian melihat apakah adanya laserasi, granulasi, terus apakah terlihat adanya polip serta tumor. Kemudian bila tidak ada dan bila pemeriksaan selesai maka spekulum dilepaskan. Namun apabila terlihat adanya diskretnya harus dibersihkan terlebih dahulu dan diambil sampelnya untuk memperhatikan apa yang terdapat pada diskret tersebut atau discharge-nya yang keluar dari vagina. Kemudian setelah pemeriksaan selesai dilepaskan dari spekulumnya, kemudian ditarik, diputar, dan kemudian dilepaskan. Baik, kemudian pemeriksaan menggunakan spekulum atau spekulovagina setelah selesai. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan di manual. Di sini kita menggunakan jari tunjuk dan jari tengah. Yang pertama kita oleskan menggunakan jari dulu.
bagian jari telunjuk dan jari tengah kita masukkan ke dalam vagina, dan tangan yang satunya kita letakkan di bagian suprapubik. Nah, di sini bagian yang tangan di suprapubik berfungsi untuk mengarahkan organ mana yang akan diperiksa. Nah, di sini kita lakukan pemeriksaan dari bagian distal hingga ke bagian proksimal. Kita rasakan mulai dari bagian vaginanya, kemudian ke bagian fornixnya, bagian cervix, hingga ke bagian adnexa. Nah, dari bagian vaginanya kita rasakan apakah terdapat massa atau terdapat benjolan, kemudian bagaimana ketegangannya. Lalu di bagian cervix kita rasakan juga bagaimana permukaannya, bentuknya, ukurannya, konsistensinya, apakah kenyal, lunak, dan keras. Dan kita rasakan di bagian kanalis cervicalisnya apakah terbuka ataupun tertutup. Hingga ke bagian fornixnya juga bagaimana konsistensinya, permukaannya, apakah ada benjolan, kemudian bagaimana permukaannya, apakah licin, halus, ataupun berbenjol. Kemudian dirasakan hingga ke bagian adnexanya, di mana kita akan pemeriksaan di bagian tuba fallopi dan juga di bagian ovariumnya, yang mana normalnya yaitu tidak teraba. Nah, apabila teraba kemungkinan adanya suatu tumor ovarium. Nah, kemudian pemeriksaan ini dilakukan secara sistematis agar tidak ada bagian ataupun organ yang tertinggal. Lalu kita keluarkan secara perlahan sambil kita rasakan di bagian vulvanya apakah terdapat benjolan ataupun nyeritikan ataupun ada abses. Selanjutnya kita lakukan palpasi di bagian organ genital yang eksternanya menggunakan 2 jari di bagian telunjuk dan juga di bagian jari tengahnya. Di sini kita lakukan palpasi dari bagian labia minornya, kemudian hingga ke bagian labia mayornya. Kita rasakan apakah ada benjolan, ada abses, ataupun adanya nyeri tekan. Baik, selanjutnya setelah pemeriksaan manual selesai, kita lakukan penggantian handscoon untuk melakukan pemeriksaan rectal toothing. Baik, setelah menggunakan handscoon baru, selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan rectal toothing. Di mana untuk pemeriksaan rectal toothing ini diperuntukkan bagi wanita yang tidak dilakukan pemeriksaan di bagian vaginanya. Dan di sini diperuntukkan untuk wanita yang masih perawan ataupun ibu yang wanita di atas 35 tahun atau yang mengaku belum pernah bersetubuh. Di sini kita menggunakan 1 jari saja. Yang pertama kita oleskan dulu dengan lubrikan. Nah, satunya sebelah kirinya diarahkan di bagian suprapubiknya. Lalu kita masukkan ke bagian rektum. Nah, kita masukkan secara perlahan. Nah, di sini dalam pemeriksaan rectal toothing yang kita lakukan adalah untuk mengukur bagaimana kekuatan sphincter anina, apakah masih kuat atau lemah. Kemudian kita rasakan massa hemoroidnya, kemudian bisa kita rasakan juga uterusnya, di mana normalnya itu permukaannya licin, melingkar, tegas, dan bisa digerakkan, mobilitasnya itu bisa digerakkan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan himen. Untuk pemeriksaan himen ini caranya yaitu adalah dengan tangan yang berada di bagian rektum kita dorong keluarkan sedikit, kemudian kita dorong bagian rektumnya ke depan, dan tangan satunya kita buka bagian vulvanya. Nah, kemudian kita dorong ke depan. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana himennya, apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Nah, untuk uterusnya tadi juga sudah diperiksa bagaimana konsistensinya, permukaannya, apakah terdapat suatu benjolan, abses, ataupun nyerikan selama pemeriksaan. Kemudian kita keluarkan secara perlahan. Nah, di sini kita perhatikan di saluran kita apakah terdapat lendir, darah, ataupun feses. Selanjutnya kita bisa ganti handscoon dan lakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rektal vagina ya, Bu. Sebelumnya kita akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita bisa oleskan jari dengan lubrikan. Baik, Ibu, sekarang saya akan memasukkan tangan saya, Bu ya. Ibu harap bisa tarik nafasnya, Bu. Tarik nafasnya, Ibu.
Baik, Ibu tarik nafasnya lagi, Bu. Baik, di sini kita nilai untuk septum rectovaginalnya apakah terdapat ruptur atau tidak. Lalu selanjutnya kita juga nilai apakah terdapat apakah terdapat nyeri tekan. Baik Ibu, saat ini apakah terdapat nyeri, Bu? Baik, tidak ya Bu ya. Baik, juga kita nilai apakah terdapat nyeri tekan dan kita nilai juga apakah terdapat massa baik di uterus maupun di rektumnya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan himen. Baik, untuk bentuk himen masih dalam batas normal. Baik, jika sudah kita bisa keluarkan. Baik, jika pemeriksaan sudah selesai, kita bisa minta pasien untuk memakai kembali pakaiannya dan kita bisa melakukan tindakan antiseptik dalam melakukan senspun dan cuci tangan. Baik dokter, izin melaporkan untuk hasil pemeriksaan di spekulo untuk serviks uteri terlihat dengan jelas. Lalu untuk warna mukosanya juga tidak terdapat mukosa anemis ataupun hiperemis. Lalu juga tidak terdapat adanya erosi, laserasi, granulasi, tumor ataupun polip. Lalu selanjutnya untuk dinding vagina juga tidak terdapat peuteki maupun varises. Lalu selanjutnya untuk pemeriksaan bimanual tidak terdapat kista atau abses di introitus. Lalu selanjutnya untuk ketegangan vagina normal. Lalu tidak juga didapatkan adesi tokal atau retokal. Lalu selanjutnya di ruge vagina sendiri tidak terdapat ulkus, tumor maupun fistula. Lalu tidak terdapat penonjolan fornix dan cavum Douglas. Lalu juga tidak terdapat kelainan kongenital seperti atresia. Lalu untuk serviks uteri konsistensinya kenyal, bentuknya masih dalam batas normal, lalu tidak ada perbesaran, lalu juga tidak ada ulkus, tumor, dan dia mobile. Lalu untuk uterus sendiri bentuknya normal, lalu anteversi, terus konsistensinya kenyal, rata, dan tidak terdapat adanya tumor. Perineum tidak didapatkan adanya massa. Lalu untuk hasil pemeriksaan rectal tuse, untuk sphincter ani masih kuat, lalu untuk mukosa usus juga tidak anemis, lalu tidak didapatkan adanya massa hemoroid, lalu pada saat pengeluaran tadi tidak didapatkan adanya darah, feses ataupun lendir di handscoon. Lalu untuk pemeriksaan rektovaginal tadi satalnya masih normal, tidak ada ruptur. Lalu untuk massa atau nyeri tidak didapatkan baik pada uterus maupun rektum, dan juga untuk himen masih dalam bentuk yang normal. Baik dokter, mungkin laporan untuk pemeriksaan ginekologi seperti itu dokter. Terima kasih dokter. Selanjutnya setelah melakukan anamnesis, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada genitalia ibu ya Bu ya, mungkin agak kurang nyaman. Namun jangan khawatir karena saya akan coba menganalisis kedalaman tersebut. Apakah ibu bersedia Bu? Baik, bersedia ya Bu ya. Ibu boleh masukkan kandung kepingnya terlebih dahulu, melepaskan pakaian bagian bawahnya. Saya akan cuci tangan dan juga mempersiapkan alatnya Bu ya. Selanjutnya di sini sudah dipersiapkan alat-alat dan bahannya. Di sini ada foam, ada pasta steril, ada kapas, spekulum, lubrikan, dan juga korentan. Selanjutnya saya akan melakukan pencucian tangan WHO. Lalu saya menggunakan handscoon. Kita akan posisikan pasien di ujung bed pemeriksaan. Selanjutnya kita melakukan toilet vulva. Di sini menggunakan korentan, seharusnya menggunakan klem dari dengan prinsip sentral ke perifer. Dimasukkan secara disinfektan sentral ke perifer. Sentral ke perifer. Selanjutnya ke dalam, lalu ke atas. Setelah itu kita melakukan pemasangan duct steril. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada bagian genitalia pasien yang eksterna dari superior ke inferior. Yang pertama pada maus pubis pasien. Di sini apakah terlihat adanya kelainan, benjolan ataupun peradangan, atau apakah ada kelainan pada pertumbuhan rambutnya atau follikel rambutnya. Selanjutnya menurun lagi ke labia mayornya. Ada labia minornya, apakah simetris atau tidak, apakah dia ada benjolan atau ada eritem atau ada peradangan. Selanjutnya beralih pada klitoris pasien. Di sini apakah terdapat benjolan, terdapat pembengkakan, pembesaran atau klitomegali. Selanjutnya dapat dilihat juga pada ostium uretra eksternanya, apakah terdapat kelainan, apakah terdapat distress ataupun eritem. Selanjutnya bisa
bisa dilihat pada daerah sulfanya apakah ada nodul, apakah ada benjolan atau adanya tumor. Saya akan melakukan pemasangan spekulum. Satu tangan memegang spekulum dan satu tangannya lagi berada di sini di kubis, lalu dimasukkan, dibuka lagi layarnya, ini ya Bu. Lalu setelah 2/3 diputar, lalu dimasukkan lagi, lalu dibuka dan dikencangkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk prosedur swab vagina kemudian prosedur IVA, di mana IVA itu merupakan prosedur infeksi visual asam. Di sini kita akan melihat apakah dengan menggunakan asam asetat akan terlihat adanya infeksi atau tidak. Di sini saya akan melakukan swab vagina terlebih dahulu. Di sini pastikan untuk pemasangan spekulumnya sudah benar. Kemudian di sini kita cek terlebih dahulu untuk alat-alatnya. Di sini ada alat swab, kemudian di sini yang dibutuhkan hanya alat swab, kemudian di sini dibutuhkan adanya kapas untuk persiapan antiseptik apabila ada kejadian yang terjadi. Sebelum saya melakukan, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian saya akan menggunakan. Baik, selanjutnya di sini kita ambil terlebih dahulu alat untuk swabnya. Di sini pastikan untuk vagina sudah dapat terlihat dengan jelas, kemudian untuk bagian cervix sudah terlihat dengan jelas. Di sini kita cabut untuk lidi kapasnya. Kemudian lidi kapas dari ini kita oleskan pada bagian vagina, mendekati ke bagian cervix. Oke, selanjutnya ketika sudah selesai, untuk lidinya yang sudah dilakukan swab vagina ini dimasukkan ke botol steril kembali. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa mencabut spekulum dengan melepas kuncinya terlebih dahulu. Oke, untuk pemeriksaan swab vaginanya sudah selesai. Baik, untuk prosedur selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat. Di sini kita akan menggunakan asam asetat, lalu asam asetat. Kemudian di sini kita akan menggunakan lidi kapas yang steril. Di sini kita berikan lidi kapas ini cairan berupa asam asetat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita pastikan untuk spekulumnya sudah terlihat dengan jelas, sudah terpasang dengan jelas. Kemudian untuk bagian cervixnya sudah terlihat dengan jelas. Kemudian di sini kita oleskan pada bagian dari squamous-columnar junction dari cervixnya atau SCJ. Oke, baik, setelah sudah dioleskan, di sini kita tunggu, kita amati perubahan warnanya yang terjadi pada SCJ tersebut selama 20 detik. Baik, di sini terlihat ada warnanya bercak-bercak putihan yang menandakan untuk inspeksi visual asamnya itu bereaksi ya. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan untuk pap smear, di mana untuk pemeriksaan pap smear ini untuk pertama kali kita mengamati untuk serviksnya. Lalu kita deskripsikan apakah terdapat kelainan ataupun gangguan lainnya. Dan di sini terlihat untuk serviksnya dalam batas normal. Untuk selanjutnya kita akan mulai melakukan prosedur untuk pap smear, di mana yang pertama kita akan menggunakan spatula aere. Lalu kita menggunakan untuk sisi yang memiliki 2 cabangnya, dan pada cabang yang pendeknya akan kita masukkan ke bagian dalam dari ostium uretra interna atau eksterna atau ectocervix. Lalu kita masukkan, lalu memutarnya searah jarum jam 360 derajat. Setelah sudah dioleskan, selanjutnya kita keluarkan, lalu kita letakkan di objek gelas dengan posisi 45 derajat. Dan untuk selanjutnya kita akan mengambil spatula yang satunya, yaitu ada sitobras. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan citrobras ke dalam muara cervicalis yang internal atau endocervix. Lalu memutarnya searah jarum jam 360 derajat. Setelah itu kita keluarkan, lalu kita oleskan juga di objek gelas pada sisi sebelahnya. Lalu setelah sudah dilakukan pengambilan sampel, kita akan melakukan pelepasan untuk spekulum. Pertama kita putar pada bagian sekrupnya, lalu dengan menggunakan one hand kita keluarkan. Untuk caranya sama seperti memasukkannya. Baik, setelah itu kita letakkan di tempat yang
Setelah itu kita kembali ke objek gelasnya, di mana untuk objek gelasnya kita akan melakukan fiksasi dengan meletakkan penutup dan juga dengan menggunakan alkohol 95%. Setelah itu kita dapat mengirimkannya ke laboratorium seperti itu. Lalu untuk pemeriksaan pap smear sudah selesai dilakukan. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pelaporan, di mana tadi sudah dilakukan pemeriksaan untuk swab vagina, pemeriksaan untuk inspekulo, dan juga untuk pemeriksaan pada IVA, dan juga yang terakhir ada pap smear. Dan untuk pemeriksaan inspekulo didapatkan hasil normal, dan untuk pemeriksaan dinding pangkal juga didapatkan hasil normal. Namun pada pemeriksaan IVA tadi didapatkan hasil positif untuk pemeriksaan IVA-nya. Dan untuk pemeriksaan yang lainnya seperti swab vagina dan juga untuk pap smear harus menunggu hasil dari laboratorium. Mungkin sekian, terima kasih.